Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ketemu lagi sama Kak Tanti malam ini di podcast Kelakar Pak Itam di Galeri Nek Raha. Nah, nak tahu tentang galeri ini, kini kita kelakar langsung dengan Pak Hidayat Saleh. Ya, beliaulah yang pendiri Galeri Nek Raha ini. Ya, ini hari ini Senin malam Selasa ya untuk yang kesekian kalinya di episode Kelakar Pak Itam ya. Tujuan dari podcast Kelakar Pak Itam sendiri adalah kita ingin mendokumentasikan hal-hal yang terkait budaya-budaya Belitung ya. Galeri Nek Raha ini baru pertama kali Kak Tanti ke sini dan langsung sangat-sangat tertarik karena memang banyak sekali hal-hal yang harus diketahui oleh kita semua ya. Orang Belitung pasti tidak pernah tahu ada Galeri Nek Raha ini. Nah, kelanjutannya apa kita langsung nanya aja kan Pak Hidayat. Bang Dayat. Bang Dayat lah ya. Oh, aku jak nyebut aku Kak Tanti tadi ya. Nah, siapa Bang Dayat cerita ini? Galeri Assalamualaikum Nek Raha. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat dipertemukan malam ini dengan owner podcastnya Pak Itam ini. Ya, selama ini saya tahu begitu banyak hal-hal yang disampaikan lewat podcast tersebut. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar ya, ini boleh bahasa Belitung atau bahasa Indonesia? Dapat bahasa Belitung kata Bahasa Belitung. penggemar kami Bahasa Belitung, pakai bahasa oke. Belitung lah. Untuk kalau bahasa Indonesia ada masalah. Oke. Nah, jadi basic dasar aku membuat galeri ini kan sebetulnya tadinya aku nak buka galeri itu di Jakarta. Oh, oke. Nah. Oke. Tahu begitu udah persiapan udah matang sedemikian rupa, rekan ini meninggal dunia kan. Oh, iya. Nah, terpaksa ini barang yang udah numpuk sedemikian banyak ya otomatis mau taruh di mana kan. Udahlah, kupikir tak di Belitung aja lah. Iya, Karena aku tahu di Belitung ini kan selain Dr. Hendro untuk koleksi-koleksi antik nggak ada kan. Iya. Sedemikian banyak barang yang udah keluar dari Belitung kan. Ya udah akhirnya kita berunding anak istri, ya udahlah. Buka aja di Belitung, Mbak. Babak kan kalau saya orang Betawi, karena istri saya asli Betawi. Oh, istri asli Betawi. Jadi panggilan untuk bapak itu Babak. Babak. Udahlah, Mbak. Udahlah, Mbak. Kalau yang mau buka aja. Saya alhamdulillah mendukung lah. Itu kita buka sekitar tahun 2018. 2018. Ya. Oke. Nah, itu yang saya jadikan sebagai tuan rumah untuk pembukaan itu almarhum Pak Rosihan. Oh. Karena beliau saya anggap guru saya ya, Betul. orang tua saya yang sedemikian dekat hubungan dengan saya. Ya udah pastikan saya bilang bukalah di Belitung ini, kamulah sebagai tuan rumah. Iya. Ya waktu itu kalau nggak salah Pak Sanem ya sama Pak Ishak Merobi yang buka. Iya. Ya alhamdulillah di 2018 itu kita buka. Panjang perjalanan ya namanya galeri di Belitung kan memang tidak mungkin mendatangkan hasil secepat itu kan. Ya sempatlah fluktuasi galeri itu. Akhirnya setelah beberapa kali COVID kan terakhir tuh. Oh iya, langsung COVID 2020 ya. COVID itu sama sekali vakum. Akhirnya keponakan kebetulan selesai kuliah. Anak dari abang saya itu si Yen. Ya udah Yen, lebih baik kan kalian dari sekolah seni kan. Cobalah kalian kelola itu galeri. Suami istri ya udah. Ya oke lah Pak Dayat. Nah udahlah mulailah mereka itu. Mulai mengajarkan tari di sini, mulai mengajarkan nyanyi dan segala macam produk-produk budaya dan kesenian ya. Nah, saya diam aja lah sambil saya ikutin aja perkembangan. Alhamdulillah ya. Setelah sedemikian banyak mulai ada perubahan gitu saya lihat. Mereka mulai ada gerakan untuk ini, untuk itu, bahkan panggilan segala rupa segala macam ya sesuai dengan tujuan saya angkat budaya ini kan. Jadi budaya-budaya kontemporer itu ya mereka gali kembali kan, budaya-budaya lama Belitung. Nah, saya namakan ini Galeri Nek Raha ini dari nama ibu. Oh, nama Uma. Ibu saya nama Uma. Uma ini kan Raha binti Makram. Makram ini kakek dari sebelah ibu nih asli dari Pulau Bawean. Oh, Makram dari Pulau Bawean. Ki Makram. Ki Makram ini.
Bapak asli Air Bapak? Saga. Bapak asli Air Saga. Saleh Ahmad tuh. Oh, ya, Anak dari Pak Ahmad bekas lurah Air Saga Air Saga. zaman dulu. Iya. Nah, nggak tahu ketemu di mana. Akhirnya jadilah. Ya, namanya pegawai timah kalangan biasa, ya tahu sendiri lah. Nikah kan kehidupannya ya dengan 17 anak. 17. Aku nomor 12 kan. Waduh, luar biasa. Jadi kami lah ngelihat lah bagaimana perjuangan orang tua, kemudian bapak meninggal kan. Uma nih istilahnya jungkir balik lah membesarkan anak-anak 17 ini kan. Iya. Ya udah, tapi alhamdulillah sih waktu bapak meninggal ya kita anak bontot itu udah, memang beliau bercita-cita kalau bisa dipanggil ini anak bontot tuh paling tidak udah bisa pikul kayu lah kata dia kan untuk nyari duit kan. Betul. Ya sampai juga hajatnya. Iya. Jadi setelah beliau meninggal tuh ya Uma lah yang kelihatan banting tulang kan, ya udah. Jadi untuk menenangkan jasa beliau itu ya udah. Biarlah nama Neraha minimal jadi bendera buat anak cucu beliau. Iya. Karena kami ini kan cucu Neraha nih kalau aku hitung hampir 80. 80 orang. 80 orang. Oh, oke. Plus sekarang cucu cicit kan. Iya, Jadi secara hierarki kekeluargaan, aku ini sebetulnya udah punya cicit. Karena cucu ponakan yang punya anak. Anak ke-12 tadi kan anak ya? ke-12. Iya, jadi di bawah pagi ada 5. Alhamdulillah semua udah berkeluarga. Dan hari ini 2 udah berpulang ke rahmatullah kan. Iya, dari keluarga pertama itu dan tadi ya. abang yang kedua. Nah, jadi tinggal yang 15 ini kami bertahan lah. Jadi itu basic saya menamakan Neraha itu sekedar balas budi lah buat beliau kan. Nah, kembali ke persoalan awal itu, galeri ini ya saya lihat sejak dipegang oleh Ian ini, Reni ya, Reni Destiani, Ian tuh Reni. Saya. Dan suaminya ini si Aca ini, ya alhamdulillah sih saya lihat mereka udah mulai berusaha untuk ini, untuk itu, kegiatan-kegiatan bahkan beberapa tahun lalu tuh mereka sempat kesenian mereka dibawa ke Uzbekistan gitu. Iya, Uzbekistan. Untuk acara di sana, ya nantilah saya rasa Saudara Iqbal kan akan lebih jelas. Betul. Dan alhamdulillah berhasil gitu di sana mereka. Ya. Jadi membawa misi Indonesia, bukan misi Bangka Belitung Indonesia, karena mereka langsung ke Dinas Pariwisata Pusat. Oke, kementerian namanya. Kementerian. Jadi ya ibarat kata ya kalau saya lihat mereka sudah berbuat kan. Betul. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mensupport mereka. Iya. Ya kan? Kita ini kan ibaratnya kalau anak-anak muda mau berkembang nih, kita yang tua-tua cukup teruri handayani kan. Iya. Itulah yang paling bagus harus kan. Begitu. Nah, tapi kelihatannya sih alhamdulillah ini era sekarang nih ada perhatian lah untuk anak-anak muda ini. Karena kemarin saya dengar mereka bulan tanggal 20 Mei sampai 24 ini ada event lagi di Tayang Pendam. Napak Sirih ini. Napak Sirih. Nah, kelihatan Bupati Pak Joni ini kan alhamdulillah udah memberi sen untuk lampu hijau. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan bisa mereka berhasil kan. Iya. Di samping itu ya kita sebagai orang tua dari anak-anak ini kan, kalau saya pribadi ya mendukung aja. Silahkanlah saya bilang, kalian bikinlah ini Neraha ini sebagai base camp untuk budaya. Betul. Galilah budaya-budaya daerah. Karena Belitung ini kalau soal budaya bukan nggak ada, banyak. Cuman ya memang sepanjang perjalanan waktu kan budaya ini mulai menghilang kan. Karena maaf ngomong nih istilahnya Belitung ini kan sebagian besar budaya kita tuh basicnya ada bau-bau mistis kan. Nah itu. Iya. Karena agama kita Islam, otomatis ini orang ya kalau udah bau begitu kan orang yang makin dalam agama, wah ini nggak bisa diteruskan karena ada unsur-unsur mistisnya itu. Dianggapnya kan. seperti itu ya. Beda dengan Bali. Iya. Bali kan karena basic di Hindu ya mereka mungkin ya kita nggak tahu lah kepercayaan mereka masih terus berkembang kan. Betul. Nah di sini mereka nih menggali budaya Belitung dengan menghilangkan unsur-unsur mistis itu. Nah saya pikir ya itu ide yang sangat kreatif kan. Ya itulah sepanjang tahun saya seperti itulah kegiatan mereka di sini. Malah beberapa waktu ini mereka mulai menjalin itu hubungan ke beberapa pihak yang juga terlibat di bidang budaya. Termasuk
kemarin mereka bekerja sama untuk masalah lukisan dengan ya pelukis Belitung yang cukup terkenal kan Bang Mansur ya nggak? Iya, Nah betul. itulah. Jadi sebenarnya pemerintah daerah ini tinggal merangkai butiran-butir mutiara budayawan seniman Belitung ini kan banyak sebetulnya. Ya. Cuman kalau kita ndak dukung mereka ya cerai-berai kan? Iya. Jadi itulah garis besarnya seperti itu. Kira-kira ada yang lagi mau ditanya? Banyak sekali yang mau ditanya ya. Artinya yang pertama itu ini koleksi barang lama gitu ya. Itu dari orang tua atau Bapak punya sumber yang lain? Enggak, gitu? saya beli sendiri. Bapak tadi abang lah. Bang Dayat. Kalau Bapak terlalu tua ya enggak? Lihat. Si Ida ada cengar-cengir. Iya benar, belalang mengume itu. Jadi untuk barang-barang ini ya saya kumpulkan sendiri. Karena saya masuk ke Jakarta itu dari tahun 88 kan. Oke. Saya udah bergerak. Sebelum itu 85, 84 saya lulus SMA karena memang tidak ada biaya kan. Oke. Ya udah. Sempat kerja di Hotel Martani dulu. Ketemulah pedagang barang antik. Nah, itu. Cari apa Pak di Belitung ini? Iya. Dari Palembang. Ini. Wah, kalau barang begini ada semua ini di keluarga kan. Gitu. Tinggal kan dulu Pronopis, karena aku di PEPO dulu di Hotel Martani kan. Ketangin balik, tek kumpulkan. Alhamdulillah dapat. Iya. Dan itu hari itu dapat dari penjualan antik lebih dari gaji kan. Pasti. Udah. Akhirnya ya udah tarik kesimpulan lebih baik main di barang antik aja. Itu sampai tahun 88. 88 ada undangan ke Jakarta untuk bawa barang antik, ya udah saya jalan. Nah, di sanalah mulai ya namanya kita tanpa modal ya. Satu-satunya modal kan modal kepercayaan aja. Betul ya, ambil dulu. tang. Dan itu istilahnya apa? Rekomendasi dari kawan-kawan. Alhamdulillah selama di Jakarta kan di sini. Hanya di mana-mana barang yang udah terkumpul selalu saya simpan. Oke. Sempat waktu itu beberapa waktu lalu lah saya sempat juga ada sumbang untuk ke galeri apa yang di Laban tuh gantung. Museum Kata. Museum bukan. Ini gantung. Laskar Pelangi ya? Iya, di Laskar Pelanginya. Museum bukan di museumnya. Bukan di galerinya itu. Kan iya, ada galeri. Galeri yang Laskar Pelangi. Cuman kelihatan ya di situ nggak tahu kita ada masalah intern mereka lah. Akhirnya barang-barangnya saya titipkan, disimpan di Dinas Pariwisata Beltim. Itu sempat waktu itu. Ya udahlah itu intern mereka lah kan. Iya. Tapi ya kalau untuk yang di sini semua saya dapat dengan hasil ya keringat sendiri ya atas keridhaan Allah aja lah. Kalau kita nggak ada kemampuan kan tanpa izin dari dia ya enggak. Betul. Jangan terlalu sombong lah bicara ya, boy. Saya kumpulkan dengan usaha sendiri, tapi dengan kehendak Allah aja udah. Dengan kehendak Allah, betul. Ya. Jadi kalau ngelihat koleksi ini ya, Pak ya, ini kan adalah barang zaman apa ya istilah yang tadi mungkin kapal karam gitu ya? Itu gimana itu ceritanya? Tang dinasti ya. Dinasti Tang. Ship cargo. Tahun 98 jadi aku pulang ke Belitung. Waktu itu habis kerusuhan kan aku anak dua. Ya udah kita ambil keputusan pulanglah ke Belitung ceritanya ya. Satu hari ada seseorang bawa barang ke rumah. Bang, abang kan main barang antik. Ya ngapa kata? Abang enak nggak barang ini? Begitu lihat kok barang Tang dinasti. Aneh juga, Tang dinasti kok bisa ada di Belitung. Dari mana ini sumber? Cuman ya itu masih tertutup saya kan. Karena nggak mungkin lah mereka mau buka. Ya namanya mereka juga orang dagang kan. Lokasi di mana gitu ya. Udah saya bayar malam itu. Udah somplak lah, udah sebelah. Tinggal mangkok sebelah aja. Udah akhirnya bayar, kirim ke Jakarta. Kaget juga nih kawan di Jakarta. Kok aneh ya di Belitung kamu bisa ketemu barang Tang, dia bilang. Selama ini kita tahunya kan di Jawa Timur. Barang Tang itu karena ada sekitar area Majapahit, kerajaan Majapahit. Betul. Udah, nggak tahu juga gue bilang dia dari mana nih dapat. Itu 2 hari kemudian datang lagi yang bawa barang Tang 3 kan.
aneh nih dalam hati saya, nggak mungkin barang tang bisa banyak begini. Akhirnya barulah terbongkar. Ada penemuan kapal tenggelam, nggak jauh pantai di Batu Hitam itu. Batu Hitam. Paling sekitar betul. 3 kilometer dari pantai. Nah di situ baru terbongkar. Yang dapat tuh ternyata kan nelayan jual lokasinya ke Jerman katanya waktu itu. Nah kalau abang mau, aku dapat sumbernya bang, kata dia. Oke lah kata aku, berangkatlah ke Keciput. Iya. Pas sampai Keciput, itu kawan yang penyelam itu dulu kebetulan waktu di Jakarta pernah berhubungan baik kan. Ya Allah bang Dayat, kata udah kebenaran bang, ini supnya banyak. Itu barang tang itu ya. Itulah kekayaan laut kita itu, banyak yang tidak diketahui pemerintah daerah. Nah, sayangnya pemerintah daerah waktu itu nggak memakai expert kan. Padahal kan di sini gitu ahli-ahli itu kan banyak. Salah satu kan Dr. Hendro itu kan ahli di barang. Ahli kurasi barang-barang. Bisa jadi kurator lah. Betul, kurator jadinya. Udah akhirnya kan terangkat semua itu barang tanpa keluar kan. Ada sih katanya, saya dengar persentase untuk pemerintah daerah ada, tapi wallahu alam lah kita nggak tahu kan. Nah itu barang tang dinasti itu memang ditemukan di Belitung itu memang spektakuler itu. Orang sempat kurator Cina bilang baru sekali ini ketemu barang tang berbentuk perabotan begini sedemikian banyak. Nah itu. Dan anehnya itu barang yang ditemukan tuh ada beberapa barang yang masih seperti keluar dari pabrik. Tahun itu ratusan tahun di dalam laut. Tahun. Nah, itu kan jadi pertanyaan, kenapa ratusan tahun di laut mangkok bisa keluarnya seperti pabrik? Nah, ternyata kami pelajari. Jadi dalam satu tempayan besar itu ada 125 mangkok itu. Dalam satu tempayan besar. Nah, pengepakannya kan zaman dulu pakai jerami. Oh iya, paham. Jadi jerami itu sekian ratus tahun di laut, memuai kan jadi lumpur. Jadi yang paling bagus tuh yang ketanam di dalam lumpur. Iya, berarti jerami hancur jadi lumpur. Nah, jadi yang paling bawah yang bagus itu. Karena kalau udah terselimut lumpur, enggak masuk air laut pun enggak bisa merusak glasir itu. Iya. Wah, itu luar biasa itu barang-barang itu. Istilah kami barang istimewa lah. Cuman ya pada waktu itu udah go with the wind lah, udah dan belum pergi bersama angin. Belum ada undang-undang kah pada saat itu? Mungkin ada, karena terakhir itu ada tindakan juga dari pusat kan. Cuman ya kita nggak tahu lah bagaimana itu. Namanya sudah beredar ya. Sudah beredar, barang udah menyebar kemana-mana kan. Nah, kembali lagi masalah tang dinasti itu ya. Ini terkait lagi nih ke asal-usul asimilasi ini ya. Iya. Sekarang logikanya ya, itu kapal tenggelam kurang lebih 3-4 kilo lah dari pantai. Iya. Apa mungkin anak buah kapal itu meninggal semua atau ada beberapa yang bisa berenang sampai ke pantai? Iya. Itu pertanyaan kan? Betul. Kalau dia ada yang sampai ke pantai, mungkin dia kan nggak mungkin ngembujang kan? Bisa aja dia kawin mawin dengan orang setempat kan? Iya. Makanya boleh percaya boleh enggak, sepanjang air Saga sampai Batu Hitam itu banyak panggilan orang itu seperti nama-nama orang Chinese. Termasuk almarhum nenek saya. Panggilan namanya kan Sadia. Iya. Panggilannya Alun. Oh gitu. Jadi di Saga ini nama banyak. Panggilannya. Itu kan Alun itu panggilan Cina kan? Oh. Alun, Aloy, Abok. Banyak di sepanjang air Saga sampai itu. Mungkin aja ada turunan dari situ. Nah, berarti sekian ratus tahun Belitung ini udah akulturasi budaya itu udah masuk kan? Betul. Nah itu dari budaya ya. Nah, kalau dari barang kan seperti itulah tadi. Iya. Jadi yang ditinggalkan jejak-jejak untuk budaya, akulturasi budaya, percampuran budaya itu ya bisa aja terjadi kan? Iya. Dari sebutan nama aja kita udah bisa. Oh ya bisa jadi kan? Iya. Itu tugasnya inilah ahli-ahli sejarah. Betul, ahli sejarah ya. Jadi apa tadi judul tema kita malam hari ini? Budaya apa ya? Melestarikan? Bukan. Ya. Bukan. Melestarikan ya. Jadi ujung cerita kita meskipun ini menyelamatkan, Pak. Ya. Kenapa saya menyebut menyelamatkan ya?
menyelamatkan budaya itu macam-macam. Ya, mungkin kita hari ini ada di Sanggar apa aja namanya ini Teh? Galeri Nek Raha. Galeri Nek Raha. Ada banyak budaya yang kita bisa selamatkan selain menyelamatkan barang-barang ini. Ya, kalau karena dari, ini kan budaya Tiongkok berarti kan dinasti. Ada yang tadi. Tiongkok, ada yang ini. Kalau kain-kain seperti ini kan ini khas ini kalau ini produk Palembang. Tapi pada saat itu sempat masuk ke Belitung kan. Namanya kain limar lah. Kain limar. Indonesianya limar, bahasa Belitungnya cual. Cual. Ini batik-batik Jambi begini sempat masuk Belitung, termasuk batik Lokcan. Jadi orang Belitung ini sebetulnya kalau untuk soal stil pakaian tuh bukan dari sekarang, dari zaman bahala. Fashion tuh mereka udah ngerti. Termasuklah salah satu budaya Belitung itu yang saya anggap status sosial buat masyarakat Belitung tuh ringgit kan. Taulah. Nanti kan pasti tahu ringgit emas tuh dulu nenek-nenek kita kan selalu punya. Nah, itu salah satu simbol status kan. Nah, jadi di samping budaya tarian, nyanyian, ada budaya benda kan? Budaya benda. Nah, budaya benda itu kita mau menyelamatkan budaya Belitung itu berupa pertama orang kalau menyelamatkan berupa kebendaan. Kan? Baru seni tari, nyanyi. Nah, untuk seni tari, seni nyanyi itu ya alhamdulillah selama galeri ini berdiri, anak-anak yang mengelola ini bergerak mereka. Seperti tadi saya bilang tuh tanggal 20 ini mereka akan menaikkan napak siri kan. Napak siri itu kan bahasa Belitung. Ini kalau ini tipa. Oke. Nah, ada kesire. Ada sire. Ada sire ya. Ini nanti acara ini tanggal 22 Mei di Tanjung Pendam. Napak itu kan makan ya, napak tuh bahasa kita bukan berjalan, napak tuh apa ya? Ini barangnya terus di tangan ambil siko gitu. Jadi itu nanti tanggal 22 sampai tanggal 24 Mei. Oke, sekaligus. Boleh perkenalkan. Kita ngobrol itu aja. Sini. Ini saya perkenalkan itu. Jadi disuruh perkenalkan berarti harus masuk. Iya. Nah, ini yang saya suruh kelola galeri itu keponakan saya ini. Oke. Perkenalkan diri lah. Jadi dia yang akan artis podcast Kelakar Pak Itam, Kak Reni yang kesekian kalinya tampil di podcast Kelakar Pak Itam. Dan memang kadang-kadang kalau aku feel aku terhadap seseorang dan feel aku untuk kemudian menampilkan siapapun ya, feel-nya udah benar sampai ke sini. Udah benar di sini. Artinya secara tidak langsung memang akan kita akan ngebuka tadi karena judulnya tadi menyelamatkan budaya Belitung. Ya mungkin karena ini bisa cerita apa yang harus diselamatkan. Perkenalan tadi ya. Sekaligus. Perkenalan lagi. Halo pemirsa Pak Itam, saya Reni. Biasanya dulu perkenalannya sebagai Ketua Dewan Kesenian Provinsi, tapi kali ini sebagai keponakannya Pak Hidayat. Iya, betul. Dan menjadi owner di Rumah Seni Nek Raha, yang alhamdulillah dipercaya untuk mengelola galeri kita bersama. Kira-kira begitu. Jadi kalau tadi mengusung ke tema ya, menjaga apa tadi? Saya suka lupa. Menyelamatkan. Selalu lupa kita. Ini harus diselamatkan. Apa yang harus diselamatkan sebelum jauh-jauh bercerita tentang penyelamatan sebuah kebudayaan, yang harus diselamatkan adalah orang yang mewarisi budaya. Iya, betul. Karena Reni bekerja di bidang itu sebagai Dewan Kesenian Provinsi maupun juga menjadi support untuk teman-teman kesenian dan pelaku budaya. Jadi jauh sebelum kita menyelamatkan kebudayaannya, yang harus diselamatkan adalah orang yang akan mempertahankan kebudayaan itu. Kira-kira begitu. Jadi sambil berbicara tentang budaya apa yang diselamatkan juga harus beriringan dengan merawat atau menjaga dan menyelamatkan orang yang akan merawat kebudayaan. Iya. Kira-kira begitu. Iya, itu ya sudah sampai ke cerita bahwa hari ini kita mendengar ya bagaimana Pak Bang Dayat cerita tentang ini simbol Nek Raha itu adalah apresiasi terhadap umat-umat kita. Iya. Cerita tentang bagaimana
turunan beliau di Aisaga tadi ya, kemudian eh, eh, kita harus tahu cikal bakal kita hidup nih dari mana kan gitu kan. Nah itu tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Reni, selamatkan manusianya dulu. Termasuk budaya apa yang diajarkan oleh manusia tersebut dari nenek kita secara etika, secara budaya yang saat ini mungkin kalau dalam judulnya tidak menyelamatkan kita tenggelam semua gitu ya, benar ya, tenggelam semua atau mungkin ya hilang, tidak ada sikap pun. Nah ini terhadap produk nih ya yang ya, menyelamatkan ya juga produknya ya mungkin apa aja kira-kira yang apa ya terbagi berapa macam nih ini selain kain gitu, Ya, apalagi keramik. Oh itu pakai yang itu ya, oke. Tidak apa-apa. Di sini aja ya. Tidak apa-apa di sini aja kalau gitu. Oke, gimana? Nih. Ya. Nah apa aja koleksi barang ini? Kalau di sini banyak. Oke. Ya. Yang paling tua tahu nggak? Yang paling tua? Yang paling tua di sini ya kain lah. Oh kain. Ya. Oh, kain. Ini lebih dari 100 tahun ya. Lebih dari 100 tahun. Ya, tapi orang kadang-kadang setengah nggak percaya. Masa kain bisa umur 100 tahun? Ya, benar, aku udah percaya jadi. Iya. Iya. Kain lama ini. Kain tua. Iya. Kan nggak pernah dicuci, Pak? Oh, nggak boleh dicuci. Jadi paling kalaupun dan dry cleaning. Jadi orang dulu kalau habis pakai itu cuma cukup diangin-anginkan saja. Oh. Jadi nggak ada cerita harus dicuci. Ya, cuci hancur. Iya. Ya. Ini kan ikat nih, tenun ikat. Jadi kalau aku tak dimarahi rumah aku sagi-agian. Belum belau aku cuci. Aku cuci itu berarti. Jadi nah ini memperlakukan budaya juga ya. Iya. Kita juga harus benar-benar serius kita menjaga dan memperlakukan budaya tadi. Dulu di apa aja Pucok Rebong. Oh ini yang nama Pucok Rebong ya. Iya. Oh oke, itu kan lupa. Iya. Di zaman kami Betari dulu, kan? Iya. Pucok Rebong harus di depan gitu ya. Gitu. Ngerti bahasa Pucok Rebong tapi nggak tahu bentuknya seperti apa kan kayak gini berarti ya. Berarti kain yang paling lama. Kain ya ada beberapa keramik. Jadi kalau keramik kalau baru umur 200 tahun itu masih dibilang kategori muda. Oh, 200 tahun ya, muda. Tapi kalau udah di atas 200 itu relatif lah. Tapi ada keramik itu kan yang udah umur ratusan tahun, tapi karena produknya untuk kelas rakyat, nilai nominal uangnya itu kalau dijual ya lebih murah. Kecuali untuk kalangan istana yang kami sebut antik-antik keramik imperial itu beda lagi. Beda harga. Ya, tapi kalau soal itu ya saya rasa sulitlah kita terangkan di sini kan. Karena kadang-kadang orang antara tema lainnya percaya dan tidak percaya. Gula itu jadi hal-hal begitu tuh kadang-kadang kalau dia orang awam aku jarang bicarakan ya karena takut tidak masuk di akal mereka. Iya. Sementara ini kan bukan bicara akal ini. Betul. Ini bicara fakta kan. Betul. Oh dengan nilai sekian tergantung barang kualitas. Nah kalau untuk budaya Belitung nih ya anak-anak mereka inilah yang kelola terus, jadi menggali terus budaya Belitung ini apa yang kira-kira mau dikembangkan. Ya seperti acara nanti tanggal 22 Mei ini, Napak Sire. Napak Sire berarti lama ini Pak? Ini lama. Lah ada ratusan tahun. Enggak, kalau ini mungkin sekitar ini Napak Sire. Aku nak bertanya tentang Napak Sire. Dalam satu tipa ini memang harus ada perangkat ini berarti ya. Iya. Nah, ini namanya apa? Ini cupu. Ini keminangan, ini cupu. Keminangan yang mana? Ya ini keseluruhan. Keseluruhan ini keminangan. Kalau kita bilang, kalau kita nyebut keminangan, kalau orang lain bahasa Indonesianya tepa. Ada yang nyebut kinangan kan? Itu keminangan ya? Iya. Jadi ini cupu-cupu ini isinya itulah. Kapur. Cupu ini terbuat dari bahan apa ya? Perak. Iya, gambir isinya. Jangan dilihat antiknya, ini perak udah cukup mahal berarti. Ya lumayan lah. Apalagi dilihat antiknya kan berarti
mahal lagi. Nah, biak muda sekarang ya alhamdulillah ada kawan-kawan di Sanggar, mungkin mereka nanti di dalam acara juga bisa menjelaskan ya Bisa, fungsi bisa, dan sebagainya. Karena kan napak sire, Iya. sirenya dijelaskan seperti apa, napaknya tadi Seperti ini apa. kan. Apa namanya? Ini kalau orang Belitung nyebut kantip. Kantip. Bahasa ininya kacip. Kacip. Untuk belah Bahasa pinang. Indonesia maksudnya. Iya. Untuk Kantip. membelah pinang kan? Iya. Karena nggak mungkin biji pinang satu-satu ditelan kan, jadi dipotong-potong dulu. Jadi kecil-kecil. Nah, ini juga perak anunya. Ya kalau ini termasuk yang masih utuh lah. Karena jarang kan sekarang, tapi ya benda-benda semacam ini di Belitung ini banyak keluar tuh sejak terjadinya pemutusan hubungan kerja PT Timah. Oh. Boleh percaya boleh enggak, zaman dulu di Belitung itu yang namanya kain limar ini dalam satu rumah tuh bisa ada yang punya 2 sampai 3. Karena memang dipakai. Iya. Ini kain-kain begini kan dipakai waktu selesai mandi besimbor itu. Aku punya tapi hilang kalau bala. Gimana ya bala? Jadi kami lah merantau kemana-mana. Oh. Dibawa-bawa gitu. Tapi lah kelupaan saya apa bentuknya juga jual begini apa? Ada yang bentuk yang banyak di Belitung itu enggak polos begini. Ini isinya. Kan ada polos. Ya, ini tenun ikat isinya ini. Tenun ikat. Mereka mencontoh motif ini dari India. Ini India. Ya, yang disebutkan patola itu. Nah, jadi motif kain cual itu, kain limar itu, banyak mereka ambil dari patola ini. Ini polos ini, yang polos. Ini maaf ngomong biasa banyak dipakai oleh kalangan janda. Oh, yang polos. Oh, iya dan bisa tema lainnya itu. Bisa. Wow. Oh, ada yang bentuk gadis. Iya. Ya, janda beda. Ada filosofi kayaknya. Ada. Ini semua ada filosofinya ini. Maksud saya tadi kenapa mesti janda yang ya itu penanda. Kalau kain ini, kalau yang dalam kondangan mungkin gitu ya. Warna hijau itu biasanya janda yang masih cari lawan. Kalau yang gitu. yang ungu udah janda yang udah tutup buku. Gitu ya. Aduh, salah jangan pakai ungu. Ya, jadi orang-orang dulu itu mengungkapkan sesuatu itu enggak langsung belak-belakan kayak orang sekarang. Ada bahasa-bahasa isyarat itu kan. Dengan kain tadi ya kalau anak kondangan dulu kan orang kondangan ya pakai baju kebaya umum bebas kan. Kalau mereka ada, apalagi di Palembang kan, dengan budaya Palembang yang tinggi itu ya ada beberapa yang ya bahasa-bahasa isyarat lah ibaratnya zaman dulu. Enggak mungkin mereka mau belak-belakan kan itu begini ya, enggak. Jadi banyak yang kita bisa pelajarin dari kebendaan sendiri, banyak apalagi di Belitung kan. Tapi ya Belitung ini memanglah sebagian besar habis sejak krisis timah itu udah mulai orang udah jual. Dulu orang nggak berani jual, kebanyakan orang istilah Belitung itu kalau jual barang pusaka itu kan takut sese. Takut sese. Sese itu kan bahasa Indonesia kualat. Iya. Jadi orang kalau udah sese itu bahasa Belitung. Oh, kami nggak berani jual barang pusaka, takut kena sese kan. Nah, itu sebetulnya menyelamatkan benda, tapi pastinya diwarisi dari turun temurun. Anak. Tapi sepanjang perjalanan waktu kehidupan susah ya mau ngomong apa? Iya. Kuningan di rumah kami aja kuningan lah bisa. Kalau kuningan banyak, di sini banyak kalau kuningan. Si pahar. Nah, itu pahar ya. Yang atas tuh itu rantang kayu untuk bukan untuk kalangan orang Cina itu biasa pakai untuk bakpao. Iya betul. Itu lama. Kalau ini lama semua ini di sini. Nah, maksudnya ada puluhan tahun. Puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Kalau yang di atas itu alat seni ya? Itu bukan produk kita, itu barang dari Thailand. Oh, Thailand. Itu kecapi Thailand kan. Intinya di dalam apa namanya? Galeri Nek Raha ini sebetulnya yang waris Nek Raha sendiri ada tidak? Ya karena orang tua kami ini kan bukan orang berada kan, otomatis selama zaman dulu tuh lepas semua kan. Jadi aku berpikir kalau gini mendingan kumpulkanlah dulu, bertahap kumpulkan ya sampai akhir dapat
sedemikian banyak ya, daripada ini ya mendingan buka galeri lah biar orang bisa Iya. melihat kan. Jadi secara tidak langsung di sini pun filantropi juga lah biar orang datang tuh Koleksi bisa ya. lihat kan. Nah, Termasuk batik-batik. Batik alhamdulillah sebanyak. Kalau batik juga ada lah beberapa kan. Nah, tapi ya batik. Peninggalan orang tua bapak, nenek dulu yang paling lama yang mana? Ya kalau kain ya ini. Iya, kain tadi kan. Kain, iya. Iya, kain. Nek Raha sendiri kan tadi udah nggak ninggalin sesuatu. Enggak ada. Karena barangnya udah Keluar semua ya untuk biaya hidup kan. Iya, biaya hidup. Iya, biaya hidup. Jadi beliau mengkoleksi kembali. Ya, mungkin peninggalan Nek Raha, mungkin juga yang punya orang lain kan. Oh, udah pasti pemiliknya orang lain. Pemiliknya orang Karena lain. ini kukumpulkan dari luar Betul. Belitung kan. Dari luar Belitung. Iya. justru. Cuman aku ingat, oh ini dulu orang tuh punya gitu. Yang Nah kayak model macam ini gitu lama ya. ini. Ini disebut kain pelangi. Ini banyak dulu orang-orang tuh gitu pakai ini. Iya, iya. Selendang pelangi ini. Kalau orang sekarang bilang jumputan. Itu tadi yang ini yang punya aku ku cuci langsung luput. Lama belum tuh. Iya, ku bawa ke pantai kemarin teh. Jadi yang gini-gini nggak bisa dicuci nggak. Iya, Jadi mesti ternyata. diangin-anginkan. Kalau ini kan kayak ini batik lokcan nih. Ini Iya. banyak dipakai itu kalangan dari Sumatera Barat nih. Jadi kebanyakan datuk-datuk di Sumatera Barat tuh dipakai batik lokcan ini. Bahannya lemas coba pegang itu. Nah, lemas kan. Bahasanya Jadi semua barang itu bisa berbicara sejarah lah. Tidak semata-mata untuk itu kan. iya, Nah kembali lagi masalah itu penggalian budaya Belitung tuh Iqbal ada di situ. iya. Seru masuk. Iya. Mbak, tadi kan ambil Koleksi. Iya. yang asli itu berapa persen kira-kira? Pokoknya yang saat itu barang tuh ada di Belitung ada kurang lebih sekitar 40% lah. Iya. Karena terus terang kan sebagian besar barang Belitung tuh habis keluar semua. Ya kita mau nggak mau lah daripada nggak bisa makan kan. Iya, iya. Betul. Nah, diajak kelakar, Bang Iqbal. Ya, basing lah pokoknya karena Ya ini kan ya menyelamatkan budaya Belitung. Jadi lebih baik, lebih abdolnya kita bicara langsung kan Bang Iqbal ini sebagai ketua Dewan Kesenian Belitung. Jadi beliaulah yang lebih berkompeten untuk bicara soal itu kan. Kalau aku cuman sebagai Tut Wuryandayani tadi lah udah cukup di situ. Ya silakan lah. yang jelas gini. Ya apa beda? Enggak apa-apa ini ikam aja yang megang. Bang Iqbal ada yang itu. Oke. Yang jelas gini, karena ini tadi galeri Nek Raha dan memang di sini banyak sekali potensi budaya yang harus kita selamatkan, Bang. Ya, Pak Dayat sudah mengamanahkan dengan orang-orang muda. Gitu loh. Apa sih yang dilakukan lagi oleh orang-orang muda? Kalau kita bicara kebendaan, kita bisa menyelamatkan benda ini supaya tidak dijual lagi. Karena kata beliau tadi, pada era tahun berapa habis semua kebendaan hilang sekarang. Masa krisis timah. Besar krisis timah. Bayangkan. Itu banyak yang habis. Banyak yang habis. Nah kemudian ini beliau tarik lagi balik ke Belitung, piara ini sebaik-baiknya. Mungkin satu itu secara kebendaan kita perlu. Mungkin secara budaya lainnya yang dilakukan oleh Kak Reni dan kawan-kawan itu juga harus dijaga. Supaya orang tahu tadi kalau nari zaman dulu pakai ucok rebong. Atau kemudian budaya yang dulunya budaya ini kemudian dengan ide kreatif apa dilestarikan dengan cara yang berbeda dari kawan-kawan. Mungkin Bang Iqbal bisa jelaskan. Oke. Di pancing pertanyaan. Iya, betul, pas. Monggo. Iya. Pertanyaannya gimana cara memelihara kesenian dan budaya-budaya yang ada di Belitung supaya tetap eksis? Oke. Langsung ya. Iya. Kalau kami dari Dewan Kesenian Belitung sangat mengapresiasi Pak Dayat dalam hal ini dalam konteks Rumah Seni Nek Raha sebagai ruang tamu dan ruang temu. Kami katakan ruang tamu dan ruang temu adalah kalau secara tradisional ruang tamu itu adalah tempat untuk menyambut
Belitung hari ini perlu berterima kasih kepada Rumah Seni Nek Raha, karena Rumah Seni Nek Raha sebagai galeri menyimpan berbagai artefak penting yang memuat nilai-nilai narasi kebudayaan. Nah, kalau kita menyasar kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dari 11 OPK, objek pemajuan kebudayaan, ada kebendaan tadi yang Kak Santi katakan, Rumah Seni Nek Raha atau galeri ini sangat representatif. Ini adalah ruang temu. Jadi ruang tamu dan ruang temu. Ya, jadi sebagai ruang temu ini kita bisa melihat beberapa peninggalan, kalau boleh kita katakan leluhur ya leluhur karena sudah lama. Kalau kita katakan para moyang ya, ini adalah benda-benda yang memang sejak masa muda Pak Dayat berjuang, mungkin pada awalnya didasari oleh prinsip ekonomi. Ekonomi. Tapi kemudian berlanjutnya usia, kesadaran subjektif beliau lalu didistribusikan kepada kami anak muda menjadi kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif inilah yang kami kira kami mengajak anak-anak muda, mengajak siapa saja yang kira-kira nak melihat kebendaan Belitung selain yang ada di museum kita. Ada Museum Kabupaten Belitung, ada Museum Badau, ada Museum Maritim. Nah, Galeri Seni Nek Raha meskipun secara volume tidak banyak secara kebendaannya, tetapi secara kualitas kita bisa merunut secara periodik. Tadi mungkin Pak Dayat sudah katakan ada beragam kain yang usianya kayak kain yang kita lihat tadi itu usia sudah 100 tahun. Nah, dalam 100 tahun itu dalam perspektif UNESCO saja itu sudah menjadi warisan budaya. Karena kan 50 tahun deh, minimal. Iya. 50 tahun saja sudah jadi warisan budaya Samarinda, 100 tahun. Nah, belum lagi nilai-nilai benda-benda lain seperti tipa, ya kan? Kemudian ornamen pernikahan, kalau tidak salah di rumah ini, di Galeri Seni Nek Raha ini kita bisa menemukan tipa yang memang menjadi bagian dari praktik yang digunakan oleh leluhur. Lalu perhiasan yang digunakan oleh manten. Nanti mungkin bisa nanti bisa ambil frame-frame itu karena di lemari-lemari kita memang banyak sekali. Nah, kemudian dari belum lagi kalau kita bicara bahwa Belitung sebagai temuan kapal dinasti Tang misalnya abad ke-9. Di sini juga kita punya beberapa hal yang berkaitan dengan tembikar atau kemudian dengan porselin yang itu sangat patut untuk kemudian menjadi ruang tamu. Kalau memang misalnya Asta Cita Prabowo, AS8, nomor 8 adalah kebudayaan, lalu RPJPD yang dicetuskan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati Pak Joni Mat Samsir berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan mendorong geopark, kayaknya kawan-kawan geopark perlu main ke sini. Ya kan? Betul. Nah, karena sebagai penambah narasi bahwa kebendaan kita sebenarnya salah satu yang memaksimalkan ruang pamernya adalah rumah seni. Nah, kami Dewan Kesenian Belitung selalu berkolaborasi dengan kawan-kawan para seniman untuk berkumpul di rumah ini. Misalnya berdiskusi mengenai program. Kayak yang sekarang yang terdekat ini kita sedang membahas tentang Napasire. Nah, kemudian kawan-kawan berkumpul, kawan-kawan vendor, kawan-kawan seniman pertunjukan, seniman yang kemudian terlibat, itu juga menjadikan ruang ini sebagai ruang tamu dan ruang temu. Makanya keberadaan Galeri Rumah Seni Nek Raha itu patut diperhitungkan oleh pemerintah kabupaten. Ya, kami kira kawan-kawan travel pun kalau secara ekonomi tidak akan menyesal kalau kemudian berkunjung ke sini, karena objek pemajuan kebudayaan yang ada di rumah ini kita tidak bicara angka secara finance, tapi kita bicara secara historikal.
Ya. Rumah ini sebagai gudang historikal. Nah, tentu ini menjadi penting. Gitu, Kak Santi. Iya. Itu udah dapat semua sebenarnya apa yang Iya, disampaikan oleh oke. Bang Iqbal Ya, tadi. beliau yang lebih berkepentingan kan, karena sebagai ketua Dewan Kesenian Belitung ya, mungkin dia lebih tahu Iya. gerakan apa yang mereka lakukan di sini. Ya, alhamdulillah saya lihat kegiatannya positif. Iya. Di sini ada pantomim, ada tari, Iya. ada nyanyi, Basis monolog, monolog, komplit. kemudian Apalagi? bahkan musik tradisi, mulai musik dari tradisi. musik tradisi Melayu, Bugis, kemudian Jawa, kuda lumping. Itu memang Oh, ada di sini. Iya. Ada. Makanya ini memang kami sebut tadi, ini adalah ruang temu dan ruang tamu dan ruang temu. Iya. Kenapa kami sampaikan ruang tamu? Karena siapa saja boleh bertamu di rumah ini. Ada jadwalnya enggak? Ada makanannya dah. Benar. Apakah ini ada setiap saat? Nah, ini Kalau makanan umumnya Umumnya. kawan-kawan mengadopsi cara berpikir tradisional kita. Oke. Misalnya Kamu kawan-kawan datang. kawan Malung nih, bang kami nak numpang latihan. Nah ini penting nih, perlu saya sampaikan. Ini Capling juga perlu dengar, dinas juga perlu dengar. Oke. Karena di sini kami punya tradisi bahwa Dewan Kesenian bersama Sabur Entertainment, bersama kawan-kawan Galeri Seni Raha, Rumah Seni Raha, kawan-kawan beberapa liga tari, kadang-kadang pelita, itu kalau ada lomba, itu berkumpul di sini. Jadi memang kami biarkan anak itu mendapatkan energi dari sekian banyak ruang. Sehingga kami pun akan kemudian dewasa melihat, melepas baju. Kalau orang kan dulu mau nak pentas itu macam singgah diudi lah. Mau nak menurut aku nak menang. Nah, itu kan pemikiran yang kolot ya. Iya, iya. Kami menolak pemikiran seperti itu. Makanya ruang tamu ini kita bertemu. Jadi ruang tamu ini sekaligus ruang temu. Sehingga betul-betul kami menjadi filterisasi. Filterisasi Iya, iya, iya. apa? Filterisasi bahwa murid siapapun yang layak untuk kemudian misalnya dalam perspektif S3N lomba. Oke. Ya siapapun yang layak, kita akan support. Jadi bukan karena Mika kawan aku, Mika murid aku, enggak bisa. Makanya kami adalah meninggalkan cara berpikir kolot seniman-seniman seperti itu yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, ya, itu poin ruang tamu dan ruang temu. Itu yang paling penting karena podcast Kelakar Pak Itam ini pengen generasi muda ini tahu Nah, iya. budaya dan sejarah tadi. Karena selama ini ketika kita ya anggaplah ya, mohon maaf, aku aja baru hari ini ke sini. Kita. Nah, Saya nggak tahu. Nanti mending bersama mata kamera. Iya. Mungkin Pak Daya bisa menjelaskan tadi juga. Iya, menjelaskan. ini apa Ini gitu ya. adalah benda yang tampak. Oke. Ada sekian kardus yang Sekian kardus. Iya. Tiga truk. Ini sekian kardus. Makanya Serius. Pak Daya, makanya kami apresiasi sebagai Iya, anak iya, muda, iya. tidak menggarami air laut. Nak menjilat karena beliau tidak, Iya, kita iya. tidak. nah bukan dijilat, kami ini kan pejabat. Karena Iya, betul. kami berkolaborasi sejak 2019. Jadi pertama kali memang Pak Dayat bersama Rumah Seni Raha kepingin sebenarnya galeri ini punya website sebagai wajah di depan. Cuman memang kita ada COVID segala macam lah kemarin. Nah ini kemudian kita kepingin bahwa jangan-jangan anak-anak muda itu sudah lupa bahwa kebesaran Belitung itu sudah dibicarakan sejak abad ke-7. Oh iya. Makanya narasi yang kami selalu sampaikan, ayo kita baca ulang sejarah kita. Kenapa kita narasikan hanya sebagai sejarah timah, sejarah keramik? Iya. Padahal sejarah nenek moyang kita jauh lebih hebat daripada itu. Lebih jauh lagi. Iya. Gitu, Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam rumah ini, dalam galeri seni Raha ini, kawan-kawan bisa menemukan banyak sekali objek pemajuan kebudayaan benda yang itu menjadi kekuatan narasi bahwa Belitung itu luar biasa hebat. Nah kami pun belajar banyak dari Pak Dayat bahwa bagaimana di dunia luar Belitung temuan kapal dinasti Tang ya. Fletcher seorang arkeolog itu 1998 ketika kapal dua batu hitam itu temuan keramiknya itu menjadi penting
dan orang datang berbondong-bondong ke Belitung. Iya. Nah, kita sebagai orang Belitung kalau tidak punya kesadaran kolektif mengenai kebendaan itu, dan kita tidak sadar bahwa leluhur kita ini punya narasi panjang, nah ini perlu kita bongkar. Iya. Kita Selama ini kan, perlu kita baca ulang. selama ini kita taunya kan bahwa orang Cina ini masuk zaman Belanda. Iya, Jauh betul. sebelum itu Iya. sebetulnya udah ada Iya, ya. hubungan. Nah, benda-benda di dalam rumah ini hanya sebagian kecil yang tampak kan. Betul. Karena kemarin kami juga sempat diskusi dengan Pak Dayat, kami nyetok Pak Dayat jangan kirim dulu, karena beliau sudah ngirim lah 3 bulan 3 truk dikirim, 3 bulan 3 truk dikirim. Karena gini, kami punya juga beban moral sebenarnya. Karena satu, kami tidak punya ilmu pengetahuan dalam hal menyikapi secara akademik barang-barang ini. Secara finance, secara nilai uang itu luar biasa mahal. Itu dulu. Lalu yang kedua, secara ilmu kami tidak tahu ngelap sikit lepui, pecah. Artinya kalau dia pecah, bukan hanya keramik yang pecah, tapi historinya pecah. Iya. Nah, makanya memang kami mengikuti keinginan Pak Dayat, soalnya penuh rumah ini. Saat lagi dia 3 truk, saat lagi dia 3 truk. Nah, dan ini makanya saya kira kabupaten perlu merespon secara positif. Misal, kalau diskusi kita beberapa hari lalu dengan Pak Dayat, apakah perlu kita upgrade nih rumah adat kita? Iya, rumah adat kita ini kan benda yang nggak ada kan di rumah adat. Betul. Nah, apakah narasi Belitung hanya liu-liu misalnya? Iya. Apakah hanya ke kerajaan Pempang yang ada di sana maksudnya? Apakah hanya misalnya buah butut? Oh tidak. Belitung itu punya narasi yang hebat. Cual misalnya, meskipun orang paham misalnya bahwa cual itu diproduksi di Palembang sama di Mentok. Ya. Tetapi ketika kita bicara tentang pendistribusian kain cual ini, yang 100 tahun ini kan jualan, Iya. yang kalau hijau itu berarti Ini Jambi ini. Ya. Jande tadi. janda tapi lagi ngelawan Mbak Deni. Nah, ini kalimat ini menjadi penting. Iya. Artinya bahwa orang Belitung itu punya simbol-simbol warna Iya, itu. yang kemudian perlu juga kemudian disampaikan kepada masyarakat. Nah, bukan berarti kemudian terjebak kepada persepsi janda, bukan. Ya, Tetapi bahwa secara simbolik orang Belitung punya cara untuk menyikapi kehidupan sosial. Iya. Jadi ketika kita mendalami cara berpikir yang semacam itu, maka tentu cara berpikir sosial itu berangkat dari kerangka antropologi untuk menyikapi kemajuan zaman yang tidak mungkin ditebendung. Nah, kebendaan-kebendaan ini menjadi penting. Jadi selain dia punya marwah karena 100 tahun, tetapi dia ada nilai pedagogik sebagai cara kita belajar hari ini dalam menyikapi pertumbuhan teknologi gitu, Kak Istansi. Iya. Ini Bang Dayat, Bang Dayat. Ini babang lah. Iya lah. Aku jadi nama ketika Bang Iqbal udah bilang pedagogi, udah bilang apa namanya tadi Historika. antropologi, historika. Nih kayak udah kuliah umum. Kuliah umum, ya. Artinya Memang aku merasain. kampus seni. Iya. Gitu, ya. Kami itu Sebenarnya jadi institut. oleh ya. Jadi Didukung oleh podcast Jadi Kelakar Pak Itam. kalau diskusi kawan-kawan, ini kan nanti tadi kami sebut rumah seni Raha itu selain sebagai ruang tamu, dia menjadi ruang temu. Iya. Liquid Production, Pelita, Dewan Kesenian, Sabut Entertainment, Triple S, apa gitu ya, banyak sekali manusia situ. Iya. Kadang beberapa pemantun, belum sanggar seni kesenian tradisional, kawan-kawan membalong, dulu Kisari, Stambul Fajar, Gual. Tidak ketemu. Nah, Memang itu, kita kadang-kadang merumuskan beberapa hal itu, bahkan menyelesaikan persoalan di setiap komunitas itu bertemu di sini. Jadi itu tadi kataku Tanti itu ibaratnya pemerintah daerah ini sebetulnya udah gampang. Ini butiran-butiran mutiara seni budaya ini kan nyebar di Belitung. Seperti disebut Bang Iqbal tadi kan, ada pantun, ada Stambul Fajar. Tinggal pihak yang terkait ngerangkai itu menjadi satu untayan kalung yang bagus kan, kalung budaya ibaratnya. Nah itu yang bisa berkembang, yang membuat Belitung tidak hanya sekedar dikenal alam yang indah, tapi budayanya berkembang.
Karena budaya ini kan mendukung keindahan alam. Iya. Bali kalau nggak ada budaya, maaf ngomong ya mungkin alam masih lebih baik, lebih indah Belitung kan? Ya minimal udaranya lebih sehat. Nah, Kalau udah lebih sehat. Menurut Belitung. laporan terakhir, Terakhir kan? udaranya lebih sehat. Nah, jadi itu sebetulnya kuncinya di situ. Karena kalau kita budaya ini tenggelam, kalau cuman alam ya repot. Orang kalau cuma mau ngelihat keindahan alam, orang bisa ke Swiss, orang bisa ke New Zealand yang jauh lebih indah kan. Tapi kan kita ini dukung budaya lah. Nah, dulu saya pernah ada teman yang tak perlu sebut nama lah, saya sempat sarankan, kalau budaya Belitung memang nggak bisa bangun, yang mendukung alam ini kita harus panggil event-event nasional di Belitung ini. Benahin dulu. Stadion mesti dibenahin, apa yang benahin? Karena orang Belitung ini kan ada budaya setiap nonton tuh nggak pernah ribut. Itu orang Belitung. Oh gitu. Dari dulu. Coba, pernah nggak dengar orang Belitung kerusuhan gara-gara main bola? Nggak pernah kan? Mual juga. Ada. Cuman volumenya tidak Kecil. Iya. Tapi kalau zaman kami dulu, tahun 70-an, 80 nggak pernah terjadi. Nenek main bola tadi langsung di Memang benar. Enggak, memang benar-benar ini. Jadi orang Belitung tuh memang benar nonton hiburan tuh. Iya. Hiburan toh udah. Tuh, kami main bola. Nah, Pas istirahat, nah. main semua nonton. Bener kan? Jadi itulah kataku tadi. Sebetulnya kalau cuma bersandar ke alam ya repot juga kan. Nah ini kan kemarin ya alhamdulillah pemerintah udah buka penerbang langsung Singapura ke Pertanyaannya, Iya. sudah ada belum diajak turis ke sini? Nah, ini kan menarik. Nah, Pertanyaan ini kan menjadi menarik. Kalau kita melihat bahwa ini penerbangan pertama oke. dan yang datang itu bukanlah turis, Hmm. ya dong. Yang datang itu kan kawan-kawan investor, Iya. Oh, oke. ya kan. Tetapi kalau diajak berbicara, saya kira Reni, saya sempat diajak diskusi Sudah. sama Pak Tommy, Pak Kadis. Iya. Kemudian diajak ngobrol. Bahkan kemarin itu ada acara Hardiknas itu kan sebenarnya secara tidak langsung adalah sebagai salah satu usaha pemerintah kabupaten Iya. dalam menampilkan objek kemajuan kebudayaan di Betul. bidang kesenian. Betul. Kalau masalah turis yang kemudian kita ajak secara pemerintahan, setiap kementerian yang bersentuhan dengan Sabut Entertainment, dengan Dewan Kesenian, kita ajak ke sini. Hannah Standiford misalnya dari Amerika. Hannah Standiford itu ketika penelitian keruncung tidak nak balik dari sini. Letih kan yang hijau. Kemudian kawan-kawan Kementerian Kebudayaan waktu itu ada Kak Ubid, kemudian yang terbaru itu ada Mas Kempling dari UNES, peneliti Runcong. Itu bawa juga ke sini. Jadi memang ini sebagai ruang tamu dan ruang temu. Iya. Dan mereka inilah yang pernah sampai dikirim ke Uzbekistan waktu itu. Iya. Sempat mereka ngadakan pertunjukan di Galeri Nasional di Jakarta, depan Gambir itu. Sempat di situ. Nah, pertanyaan saya, pemerintah daerah pernah tahu enggak kegiatan Pernah seperti tahu itu? nggak? Itu pemerintahan di zaman sebelumnya. Nah, zaman Oh. sebelumnya. Ya mungkin ini mudah-mudahan Mudah-mudahan kan dengan sudah adanya mulai podcast dengan ini ya. ya paling tidak ada support lah Latihan dari nanti. pemerintah buat mereka ini kan. Betul. Iya. Karena mereka ini kan yang masih bisa berkembang lah. Kalau kita kan umur begini, ibaratnya udah tuh Puri Handayani aja lah mendorong dari belakang. Makanya itu ketika ada tawaran untuk ketemu Bang Dayat, aku langsung oke. Padahal sebetulnya Kelakar Podcast itu banyak tema lainnya yang Iya. sedang antri. Iya. Ayo kita ya. Tapi begitu ada tawaran Bang Dayat, nah oke. Karena memang belum pernah ke sini. Artinya sudah pernah ada tawaran, sudah pernah terdengar. Entah apa yang kemudian membuat kita kami terhalang untuk tidak sampai ke sini. Aku apresiasi sih terus Iya. terang podcast Pak Itam ini Iya. karena aku lihat mungkin baru satu ini ya untuk Nah, podcast. jadi balik di lagi ke Belitung. satu nih, Bang Iqbal. Ini kan sudah rapi lah ya, ada tempat, ada isinya, kemudian ada banyak penampilan kawan-kawan. Dijadwalkan khusus bisa nggak? Hari ini tari A, hari Selasa keroncong, hari apa gitu. Kalau sementara karena kalender event Kabupaten Belitung itu memang belum bisa kita pastikan dalam artian menyesuaikan dari aktivitas kawan-kawan kan kawan-kawan mobile.
Kawan-kawan yang banyak kegiatan luar lainnya. biasa baik. Jadi kawan-kawan di Rumah Seni Raha maupun di Sabut Entertainment yang ke sini, kemudian dewan kesenian itu memang selalu bekerja sama dengan cara berpikir pentahelik. Maksudnya begini, kawan-kawan juga support corporate. Jadi kawan-kawan ini juga bekerja sama dengan corporate, misalnya supporting IO itu organizer. Kayak acara Seleng kemari misalnya, kawan-kawan beberapa orang juga support Hans. Kalau kemudian ada beberapa IO lain kayak Big, kawan-kawan juga support. Artinya memang tadi aku sampaikan, Rumah Seni Raha ini adalah sebuah platform yang coba kita formulasikan. Spiritnya adalah ruang tamu dan ruang temu. Sehingga berbagai disiplin ilmu itu kumpul. Dan kepingin memberikan kebermanfaatan kepada siapapun tanpa pernah menyekat, oh itu orang aku, ini kalau orang aku. Iya, bebas. Di sini bebas. Jadi memang ini memang diusahakan untuk gimana caranya melakukan regenerasi misalnya. Jadi anak-anak SMA PGRI, SMA 1 Membalong, SMA 1 Tanjung, SMA 2 juga kadang-kadang ke sini. Guru-guru seni juga di sini ngumpul, ngerumuskan ini, ngerumuskan itu, MGMP juga ngumpul. Jadi memang Rumah Seni Raha ini adalah ruang tamu dan ruang temu. Itulah spiritnya. Spiritnya ini oke banget. Berarti yang aku tunggu dari kata-kata beliau tadi, memformulasikan. Formulasinya seperti apa? Yang ini biar sustain. Berkelanjutan ya. Artinya kalau hanya menunggu, oke lah ini ruang kosong kemudian diisi oleh Bang Dayat dengan segala macam pernak-pernik kebendaan, kemudian generasi ke depan tuh mikir, oh iya barang ini tetap harus di sini. Oh, barang ini pernah ada di Belitung. Pernah ada di Belitung dan harus tetap di sini. Ya, artinya kemudian karena jangan sampai nanti alasannya timah habis, bangkrut, ya gitu, ini dijual dan sebagainya. Kan itu kita tidak mau kan? Ya, tapi dengan kesadaran sosial, hal itu tidak bisa dibendung. Makanya itu bagaimana caranya kan begitu. Di Rumah Seni Raha bekerjasama dengan Dewan Kesenian, Sabut Entertainment, kemudian dengan kawan-kawan yang lain, memang mencoba untuk menyampaikan gagasan fundamental dari berkesenian. Bagi kami, berkesenian itu bukan gaya hidup. Berkesenian itu sikap hidup. Sehingga kalau kita pinjam istilah Pak Dayat misalnya ketika zaman beliau di awal-awal bermain barang-barang ini dalam spirit ekonomi, ada pernyataan orang zaman itu yang perlu kita pinjam juga. Kami mending lapar. Ya, itu ada itu. Jual barang. Ada kata-kata itu. Kami biar tidak makan sebulan, tidak akan kami jual. Itu kadang baru pertama. Tapi puncaknya adalah kami tidak akan menjual ketimbang kena sesel. Nah, sesel ini adalah produk kebudayaan. Bagaimana leluhur kita mencekoke masyarakat ketika itu bahwa kalau menjual barang lama, jadi ada hubungan kausalitas antara leluhur. Nah, ini kan sustainable. Bahkan maka tadi kami sebut. Jadi di dalam konteks itu praktik itu bukan gaya hidup. Kan banyak orang yang terjebak kepada dunia entertain. Sehingga praktik kebudayaannya itu bukanlah sikap hidup. Tapi gaya hidup yang penting gondrong, bertato, karya kok mana? Nah, jadi bahkan terlalu banyak nyinyir gitu, bahkan tidak bisa menempatkan diri dalam kondisi apapun. Nah, ini yang kita sayangkan. Makanya di Rumah Seni Raha formulasinya adalah pertama kali yang harus kita dekatkan adalah kau harus sadar kau itu manusia. Jadi memanusiakan manusia, meminjam istilah kota ini dari Makassar. Jadi memanusiakan manusia. Ini kita pinjam. Jadi kalau kita tidak pandai menyadari kemanusiaan kita, maka kita tidak bisa menempatkan diri kita dalam situasi apapun. Nah,
Ini yang kami terjemahkan dalam dunia kesenian. Seni itu bukan gaya hidup. Seni itu sikap hidup. Nah, kalau dicocokkan dengan cerita Pak Dayat tadi, yang kami pinjam dari cerita beliau adalah kami mending lapar ketimbang berjuang. Kami tidak akan berjual ketimbang kena sese. Nah, ini yang memang kami menjadi PR besar kami. Karena banyak hari ini di sekitar kita orang lagi terjebak kepada gaya-gayaan. Dan aku ada juga beri pesan sama mereka ini. Kalian ini sebagai seniman tidak selalu melulu mengharapkan tepuk tangan. Kan tetap sebagai seniman harus ada nilai nominal. Karena kalian punya anak, punya istri. Harus, dan itu bukan satu yang tabu. Itu bukan pragmatis. Iya, itu harus. Jadi seniman tuh tidak melulu harus dapat tepuk tangan tanpa nilai uang kan? Iya. Iya, itu zaman sekarang nih udah hal yang wajar lah. Karena saya ada beberapa kenal seniman-seniman di luar, kadang-kadang mereka memasang tarif tuh yang memang normal. Ya seniman harus kaya. Harus kaya. Seniman itu harus kaya. Karena itu kan yang dijual kekayaan intelektual. Seperti yang saya rekam ketika Bang Iqbal berbicara beberapa waktu yang lalu, ingat kan bagaimana penghargaan terhadap seorang seniman tadi? Iya, makanya 0 sampai sekian sampai sekian, apakah orang menghargai seperti itu? Ya, Padahal sebenarnya sangat jauh lebih berharga lagi kan gitu kan? Itu makanya sebetulnya. jadi makanya di kesenian sendiri kan ada dua variabel kan. Kesenian sebagai praktik ekonomi, kesenian sebagai ritus. Dalam konteks ritus kita kembali ke tradisi. Artinya zaman dulu orang bergambus bukan karena dituntun, tidak perlu lighting, tidak perlu rigging, tidak perlu sound, tapi karena dia adalah mengejawantah bahwa sebagai kalimat zikir dia, maka dia berpantun, dia bersyair, dia bermain gambus ketika melihat sawah umum mereka melambungi rasa syukur dengan hikmat. Itu dalam praktik tradisional. Tapi dalam praktik ekonomi kreatif dia bernilai. Makanya kemudian kalau banyak kawan-kawan dari desa kata orang kan, upaya begitu mahal. Iya. Nah, itu yang paling yang diukur itu kami berpikir selalu katakan kepada kawan-kawan, kita punya formulasi. Menduit kau mampu membeli pecal, kau usah mimpi. Nak beli listrik, listrik. Nah, artinya kalau duit kau cukup untuk beli pecal dalam baru kemari tuh nanti aku beritahu mereka di Jakarta itu ada gambus El Corona. Coba panggil berapa tarifnya, sanggup nggak? Dan itu wajar karena apa yang dia jual memuaskan gitu. Jadi mereka, saya bilang kalian nih sebagai seniman harus nilai itu harus ada. Kalau enggak dari mana mau ngidupin anak istri? Maka tadi yang kalimat terakhirnya adalah ketika kemudian ada pendanaan untuk melistik, jangan minta kelecau-kelecau untuk suruh berpecal. Itu zolim. Jadi zolim. Artinya kalau kemampuan ekonomi untuk melakukan sebuah praktik kesenian itu uangnya cukup untuk berpecal, kawan pun siap kok kita berpecal sama-sama. Jangan paksa harus jadi big stick. Segala macam. Tapi gitu juga kebalikan. Pendanaan ada untuk buat bisnis, jangan kami cuma pecal. Zolim namanya. Nah, gitulah kira-kira kalau. Jadi itulah garis besarnya, mereka ini sudah berbuat. Mereka sudah berbuat, tinggal bagaimana pihak terkait di sini untuk mengapresiasi mereka, untuk bagaimana adakanlah pendekatan secara manusiawi enggak. Oh, ternyata di sini ada. Kalau ada event-event begitu kan, apa yang enggak ada di sini kan? Kesenian apapun mereka ada di sini, ya tinggal bergaining aja. Atau gini, kalimatnya biar lebih relevan ya. Jadi untuk melihat di pemerintahan tahun ini, kalau rupiah itu kena inflasi 6% sampai 7% per tahun, artinya di tahun 2026 honorarium untuk kelompok tari tidak 3 juta ya. Siapa yang merumuskan? Dinas dong. Jadi kita sangat marah, Dewan ini kita sebagai Dewan Kesenian. Dewan Kesenian akan sangat marah kalau di 2026 ada misal usaha untuk mengurangi pembayaran terhadap seniman. Kami balik ke Belitung 2019,
penari dibayar 300. Sekarang 2006, Masih segitu. kalau akhir semacam itu kan berarti kan, wah ini rupiah aja 6% inflasi kok. Ya gitu kira-kira. Wah harga minyak goreng dari 8.000 lah jadi 16.000 kok. Nah jadi artinya kami pun di kesenian juga belajar tentang kurva ekonomi. Maka di sini itu Kak Istanti jangan berpikir Rumah Seni Raha itu hanya bicara tentang kesenian, tidak. Kami bicara tentang politik di sini. Kami bicara tentang ekonomi. Kami bicara tentang sosial. Sehingga seniman yang akan berada di ruang tamunya Rumah Seni Raha itu akan kami cekoki dengan ilmu pengetahuan. Karena mau nggak jadi seniman, udah kau jadi kerbaunya. Cucok hidung jalan. Kita menolak seperti itu. Ya jadi maksudnya kecerdasan berpikir berkesenian itu tadi bukan gaya hidup. Kesenian bagi kami adalah sikap hidup. Gitulah. Bagaimana pemaknaannya saya akan diterjemahkan masing-masing. Jadi gitulah. Ada yang nanya di live TikTok? Enggak. Berapa banyak pemirsa? 300 lebih. Mudah-mudahan setelah kita selamatkan budayanya ini tadi. Harus sama-sama tapi. Ya. Dan alhamdulillah ya, saya lihat apresiasi orang-orang Belitung yang di luar Belitung itu baguslah kalau untuk perkembangan Belitung. Kami ini jangan dikira orang Belitung yang di luar ini nggak peduli. Gerak langkah orang di Belitung ini kan kita selalu diskusi kan antara ada kejadian ini di Belitung, ada kejadian ini. Itu kadang-kadang jadi bahan pembicaraan buat kami di luar. Kok bisa ya di Belitung sekarang bisa terjadi hal seperti itu kan? Seperti belum lama kasus pembunuhan anak terhadap orang tua, ya kan enggak? Nah, kok bisa terjadi gitu? Apa masalahnya? Yang kita rasanya kalau kita kembali ke zaman kita dulu, orang tua dulu mata melotot aja kita lah takut kan? Kok bisa? Nah, jadi itu hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang kita harus ini kan. Masalah apa gitu. Nah, jadi itulah nanti ya panggil Tanti lah. Kau kan umur berapa sekarang adik jauh kan? Kayak gitu. Bang, yang jauh. Jadi aku panggil Tanti itu ya saya sebagai adik anak pun bisa mungkin. Kalau aku udah 62 nih Tanti. Ya. Nah, jadi kita secara ini ya seperti itulah lebih abdolnya Bang Iqbal tadi udah jelaskan. Jadi aku juga merasa bersyukur mereka banyak bergerak di Galeri Raha ini sehingga itu bukan galeri mati. Karena tadi saya cari cerita. Tadi kalau terus terang aku kalau tahu awalnya itu nganggapnya ini benar-benar museum gelap, cuma ngelihat benda-benda gitu. Harus ada kehidupan mereka. Kan gitu kan? Mungkin yang disampaikan orang-orang, yang dipikirkan orang-orang juga begitu, ya kan? Dan ketika Bang Iqbal nyebut sikap hidup tadi, ya, kalau tadi aku nak mancing belau bercakap formulasi ya. Formulasi itu tadi menjadwalkan. Tapi kalau sikap hidup, siapapun yang datang ke sini melihat keseharian mereka seperti apa. Itu kan bisa. Jadi kami tidak mau terdistrak oleh kepentingan jadwal. Iya, paham. Tetapi kalau datang ke sini tetap itu latihan. Bisa contoh sekarang ketika kita podcast nih. Di belakang kawan-kawan sedang garap video. Di belakang. Tadi sore kawan-kawan di samping sedang nyiapin event Kementerian Pariwisata. Tadi pagi bicara tentang program untuk mendampingi siswa di Belitung Timur, Belitung Induk untuk persiapan FS3N di provinsi. Kemudian tadi sebelum podcast berlangsung, sejam sebelum podcast kita bicara tentang akan pertemuan di Cirebon. Jadi nggak ada putus-putus. Tadi malam sampai jam 2 diskusi, 2:30 malah tadi malam. Dan kalau kawan-kawan ke sini kita akan terima kasih. Ini adalah ruang temu dan ruang tamu. Jadi tapi kalau misalkan nak minta jadwal, misalkan ini kita bicara tentang travel misalnya. Kami nak ke sana, dapatkan nyampe ABC, insya Allah kamu mau datang. Cuman kalau nak lebih dalam, datanglah, melihatlah peristiwa berkesenian. Kadang-kadang ini kita stop aja nih karena kawan-kawan nak podcast. Biasa di sana ada baca puisi, di sana main gamelan. Kadang-kadang abang aku sendiri itu ya. Aku kenapa sih sebenarnya ada suasana modelnya podcast gitu ya. Jangan terdengar. Aku pribadi sebagai pemilik ini kan pernah sekali waktu agak kaget kok itu
Ngapu be itu Surat- macam surat orang itu, kesurupan. surat. Pakai latihan. Oh, tapi ya sudah lah. Memang cuman nggak kupikir ini tetangga terganggu nggak? Nggak, udah pada tahu. Insya Allah Pak. ada, karena memang sejak awal kita lagi bertarik. Ah. Makanya itu juga kita bertarik. Nah, Pak RT juga kita bertarik. Kemudian memang kita bahkan suatu ketika kami juga membuka diri ketika misalnya acara-acara tertentu di RT, kamu pun terlibat. Kemudian ketika di sini ada event RT gitu. Nah, jadi memang ini menjadi rumah kebudayaan. Pertanyaan aku gini, bagaimana orang datang tamu kemudian membayar ini semua? Menarik pertanyaan itu. Gimana? Silakan duduk datang, apresiasi kami terserah dengan cara apa. Oke. Karena bagi kami kesenian itu kalau di insidental ya datang. Incidental. Kalau oh bang ada ke Americano, you bayar dong Americano. Oke. Tapi kalau hanya datang nonton, ya sudah kita nikmati kesenian itu. Kecuali bang kami datang rombongan ada ke tamu Fajar main, nggak bayar sama Fajar. Karena dari Gual ke sini panjang perjalanan. Betul. Jadi kami pikir memang formulasi sementara demikian. Berarti boleh sediakan kotak gitu di depan. Kami menolak. Menolak. enggak, ini gratis. Maksudnya pengunjung. Ya, Iya, Oh, pengunjung bebas. kan? itu bebas. Bebas kan? Nggak bayar, misal masuk sekian rupiah enggak. Enggak. Nonton misal enggak. Saat kami latihan, saat kau nunggu kami latihan ya. Iya, ada orang. Hah? Kecuali show. Artinya kan show baru bayar. Baru bertari, itu Ya, menyeret tapi itu Oli. dikonfirmasi dulu. Ah, betul. Wah, gitu tadi. Iya, benar. Itu. Oke. Kalau latihan enggak. Kecuali kalau diminta show, itu penyeretkan. Makanya memang kami juga tidak menolak kemajuan teknologi, kemajuan zaman. Makanya dalam konteks ekonomi, seniman harus realistis. Jangan disangka, oh payah begitu, pragmatis. Oh bukan. Kita realistis saja. Kalian minta, apapun kami siap. Tapi mau nggak datang duduk, ngupinya, kalau itu kan. Kopi bayarnya. Kalau memang besar Americano, kan betul-betul biji kopi kalian beli. Bayar. Kayak lagu berikut di Americano. Kecuali misalnya mau kopi sendiri ya silakan bawa ada apa. Bahkan kami pikir kalau kita bicara manfaatnya, apa sih manfaatnya rumah seni daerah dalam aktivitas ekonomi mikro? Kamu mau tanya dengan warung depan. Oh, warung depan yang dapat. Iya, karena memang tadi kami sebut kebermanfaatan kami harusnya Iya. kebermanfaatan kami harusnya kami tidak kemudian berpikir hanya untuk kami. Iya. Suatu ketika misalnya di event kita RT kita pesan kursi ya 1.500 ngasih ke oke kita pesan. Itu yang kami sebut bahwa keberadaan ini memberi manfaat secara ekonomi mikro terhadap masyarakat sekitar. Iya. Gitu Kak. Pemberdayaan, termasuk parkir pun kita bebas lah Ya. tetangga ini mau Kalau ada parkir di acara. sana. Ada acara di Kan sini. kita di event kadang-kadang Karena di akhir tahun. akhir tahun kan selalu ada event. Jadi nanti kalau nonton acara itu ya akhir tahun kontak lah sama mereka biar melihat. Akhir tahun kawan ada acara sih. Selalu Perayaan. mereka perayaan. Jadi murid yang pentas, yang latihan di sini kan ada yang latihan nari, latihan musik, monolog segala macam. Di pesta akhir tahun kita adakan pertunjukan. Oke, guys. Guys, jadi, kesini gitu ya. Ya. Saya akan memberikan. Aku terus terang semua aku serahkan itulah Reni sama. ya Reni, kepalanya Reni, Nah. Reni Setiani. Karena aku ini kan domisili di Jakarta. Ini ke hari Kamis juga pulang. Kan istilahnya adalah mungkin bisa setengah tahun baru balik. Jadi atau ini sidak gitu. enggak, kebetulan Lagi ada kegiatan. ada kegiatan keluarga lah kemarin itu kan, jadi pulang sesuai ngambilkan orang rumah tuh ya udah pulang lagi lah ini ke Jakarta. Jadi mereka lah yang bergulat di sini, minta pun apa yang mereka kerjakan sepanjang positif oke, jalan. Ya, alhamdulillah sejauh ini nggak ada laporan di kuping saya kejadian yang nggak beres kan. Artinya ya udah saya berserah penuh lah sama mereka, manfaatkanlah karena memang nawaitu awal rumah seni Nerahani ya memang untuk seperti itulah. Pergolakanlah buat kalian menggali budaya. Mereka ini kan sampai ke Jambi. Mencari jejak apa itu waktu di Jambi? Waktu itu Ragam Sumatera Nah. sampai perbatasan Singapura sama Nah. Malaysia, Indonesia ke Pulau Lenggang.
mereka ya. Jadi Iya. untuk proyek 2024 kita Bangka, Jambi, kemudian Batam, Bintan, Pulau Penyengat, terus Pulau Lenggang, perbatasan Singapura Indonesia. Iya. Pulau itu ada penghuni nggak? Kalau tahun lalu 34 titik pantai utara Jawa untuk merumuskan Kampung Ibul sebagai pusat Islam Pancasila yang mengerjakan. Itu PR yang belum Insya sampai Allah, ke ya podcast. itu sedang digodok betul-betul karena lagi nunggu kata pengantar dari Pak Lizon, dari Pak Menteri. Jadi ya mudah-mudahan lah dengan podcast ini yang tidak tahu menjadi tahu, Iya, yang itu udah tahu menjadi lebih kuat support Iya, buat mereka ini kan. Kami terbuka berkolaborasi kepada siapa. Iya, mereka terbuka lah, nggak ada masalah itu ini. Yang penting, ayo maju bersama Karuhun lah. Tahu kan Karuhun? itu bahasa Sunda. kan? Sunda. Tapi bahasa Belitung Karuhun beda. Oh, Kami rukun berhun. sampai rukun berhun. Berhun. Nah. Oke, ya. Tapi ini seniman harus dihargai ya. Iya. Jangan sampai berhun juga mah ya. Tergantung konteks. Oh iya, tergantung konteks. Iya, tergantung konteks. Iya, yang penting judul-judul yang kami sampaikan malam hari ini adalah penyebutan budaya. 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 Budaya itu macam-macam, berupa benda, Jadi, berupa kesenian, berupa orang. Iya. berupa ini. Pun waktu podcastnya Pak Sanem waktu itu masalah Lanun, di galeri ini pernah kedatangan Iya, yang dari rombongan Sabah keluarga itu ya. dari Sabah itu ya di sini makan Sini. bedulangnya. Oh, Alhamdulillah. Di sana ya? Di sini ya man ya? di sini. Di sini lah, ada Iya. berapa puluh orang tuh Iya. sampai pada datang ke sini. Kenapa Mangku suruh undang ke sini lah? Info, Mek. Iya. Soalnya banyak yang murah. Iya. Rasanya, Mek. Nah, iya. Tentang Lanun itu ya. Lanun. Jadi Lanun ini ya panjanglah sejarahnya kan. Kuburan Lanun tuh di Eranggong sebetulnya. Jadi Nah, akar-akar budaya begitu kalau mau digali ya masih masih ada banyak. Lanun juga. Kami Iya. memang Lanun. Iya. Kami dari Lanun. Abangnya Sayuti. Sayuti. Sayuti Saleh almarhum. Bang Lanun. Sayuti yang keturunan. Ah, Coba dengan Iqbal tuh. Enggak, cicak barang-barang. Oh iya. Iya, iya. Emang gitu koleksinya. jadi Sayuti Saleh itu abang kami nomor 2 udah almarhum. Tuh. Dialah yang bikin silsilah itu. Iya. Nah, Silsilah. Ini. Oh, udah tanya? Iya. Ini Ada pertanyaan. nanya, silakan. Silakan. Siapa? Tadi Bukan aku ya, Wati Bala. Bacain. Silakan. Siapa yang nanya? Dari Rens, langkah konkret perumusan kemajuan kebudayaan khusus Belitung dalam pesta budaya. Oke, kalau langkah konkret, pemerintah kabupaten sudah melakukan itu melalui praktik pengumpulan PKD, pokok pikiran kebudayaan daerah, sejak hampir 6 tahun kalau tidak salah. Provinsi Bangka Belitung juga sudah melakukan. Nah, seperti yang saya sampaikan di podcast sebelumnya, bahwa Belitung merayakan adanya kantor Balai Pelestarian Kebudayaan yang hari ini Kepala BPK Wilayah Bangka itu Mbak Ninis juga telah berkolaborasi dengan kawan-kawan. Nah, langkah konkretnya adalah pencatatan yang dilakukan oleh government juga dilakukan oleh kawan-kawan di kesenian. Misalnya beberapa kawan-kawan mendokumentasi yang terbaru dapat fasilitas bidang kebudayaan itu si Irwansa itu melakukan pendokumentasian keruncung pantayan yang ada di Selanasi. Kemudian di luar dari praktik bantuan kementerian sudah melakukan seperti Randy misalnya, Randy berada bersama Museum Kabupaten Belitung itu melakukan organologi dalam konteks revitalisasi gambus Belitung. Kemudian ada juga Kak Ulan itu sama si Apri itu melakukan pendokumentasian terhadap suku Sawang. Bang Mansur yang terbaru dalam program fasilitas bidang kebudayaan yang adalah Indonesiana yang sekarang jadi Indonesia Raya itu kerja inovatif, penggunaan timah, dan ampas timah, ya, ampas kaulin. kaulin. Ya. Ya. Kemudian ini konkret lainnya adalah kawan-kawan seniman melakukan kerja pentahit tadi government sudah, kemudian dengan corporate nih membantu IPO event organizer dan WO wedding event organizer. Misalnya kan unik nih 5 tahun belakangan
orang kundangan ada tarian, ya kan? Selama ini kan nggak musik-musikan. Iya. Sekarang ada tarian selamat datang. Iya. Lalu misalnya untuk wilayah yang modern mempelai diiringi saksofon, Iya. Oh. bentuknya banyak. Makanya itulah konkret yang sudah dilakukan. Dengan event organizer misalnya membantu kawan-kawan ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Itu jadi kayak warung-warung kopi, apakah di kafe senang, apakah di warung-warung kopi lain, itu ada main musik tiap malam Kamis, malam Minggu. Ini kan salah satu bentuk konkret dalam konteks itu. Ada lanjutan? Tidak. Ada pertanyaan. bantu apa? Kalau gini, nah ini yang perlu yang menarik. Kadang-kadang banyak orang yang salah menafsirkan bantuan Pemda. Kalau kami Dewan Kesenian, ketika kau diberi izin untuk pentas, itu bantuan. Karena Forkopimda misalnya tidak memberikan izin, artinya tidak bisa berjalan. Nah sekarang ada pernah mendengar biar main musik nari dibubar, kecuali pernah kontak waktu itu COVID, sekian 2021 itu beda persoalan. Nah itu ketika izin berjalan, kondusivitas sosial itu juga kemudian baik, artinya Pemda turun tangan, gitu. Itu bukti konkretnya. Tidak melulu bahwa kadang-kadang salah tafsir. Hukum meminta bantuan Pemda, kadang-kadang nak duit lah nggak. Nah ini kan juga kami sebut tadi di awal bahwa itu gaya hidup. Iya. Seniman itu sikap hidup. Iya. Kayak kita podcast malam ini Iya benar. kan tidak dibubar dari Pak RT. Artinya itu bentuk fundamental. Nah kalau terkait dengan bantuan lain, Pemda dalam hal ini dinas pariwisata misalnya, dinas kebudayaan misalnya, dia supporting kok, misalnya ada kesenian A pentas dibantu, misal sekian rupiah. Iya, ada lah menyediakan ruang pun udah termasuk bantuan. Ya, cuman memang kalau kita nak lebih kritis lagi, bahwa kita perlu duduk bersama, ini belum terjadi. Iya. Misal gini, kalau seandainya ini bisa didengar oleh Pak Bupati Joni Alamsyah dan Pak Samsul Wakil Bang Marzuki di Sekda, tolong kondisikan setiap kali untuk merumuskan agenda tahun depan. Kita tidak ikut campur lah urusan dapur, masalah dana induk, dana ADT, itu hak prerogatifnya mereka. Tetapi libatkan para seniman, para budayawan. Kalender event kita tahun 2027, kita nak ngangkat apa ini? Pesisir kan? Oke. Konteks kebudayaan agrarianya Belitung kan? Atau kontemporernya lah. Nah ini perlu duduk bareng. Karena logika seniman sebagai praktisi dengan para birokrasi, seniman yang sudah jadi birokrat, itu berbeda. Kalau di sana dalam konteks serap anggaran, kalau di sini yang relevan dengan kemajuan zaman. Nah ini kan tidak match kan? Nah ini itu perlu kita perkuat lagi. Iya. Masih ada waktu kita? Udah 1 jam setengah. Oke. Oh, masih ada kok. Masih ada? Oh iya. Ya, artinya pertanyaan terakhir tadi, Oke. karena tadi duduk bareng, ya. Iya. Ada anggota dewan kah yang mengajak duduk bareng juga? Ada. Ada. Siap. Kawan-kawan anggota dewan secara resmi melalui audiensi. Oke. Secara tidak resmi ngupi kompor. Oke. Bisa kok anggota dewan ini duduk bareng kami. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi Aku apresiasi terus terang podcast Mika ini, aku apresiasi karena kelihatan baru Mika inilah baru berani untuk menyuarakan hal-hal dari berbagai kalangan. Itu aku apresiasi. Wah ini paling tidak yang Iya. perlu kita buku dan tiru dari podcast Pak Hitam menurut kami secara pribadi adalah istiqomah. Iya. Ya. Selain istanti. Karena banyak orang yang berwacana di Belitung. Nggak tampak kata. Tapak bercakap. Itu. Lalu, tapi sebagian dari itu banyak orang dapat melaksanakan wacana, tapi tidak bertahan lama. Nah sejauh ini Pak Hitam kita perlu apresiasi istiqomah. Selain istanti tadi. Karena susah, istiqomah itu susah. Iya. Nah makanya keberadaan Pak Hitam itu kan salah satu bentuk konkret dari
dari bagaimana pemajuan kebudayaan. Nah, Karena kamera ini adalah bagi dunia seni audiovisual. Iya. Iya kan? Nah, betul. Nah, makanya kami pikir apa yang sudah dirumuskan negara mengenai pentaheli, mari kita maknai secara positif. Iya. Ada government pemerintah, ada ada corporate di situ, Iya. ada kemudian ada media, ini kan media. Iya. Ada universitas atau pemikir, kan ada praktisi dan segala macam. Ini penting. Makanya Pak Itam ini ya. perlu kita rayakan dan perlu kita jaga bersama. Spiritnya perlu kita jaga bersama. Makanya jangan pernah kendor. Siap, Insya Allah. semangat. Amin. Insya Allah. Jadi Bang Dayat ini kayaknya memang sangat kami juga beri apresiasi kamu Alhamdulillah. mempercayakan generasi muda Anak untuk muda. merawat ini gitu semua kan. Tapi mereka tolak tadi pengiriman barang lagi. Banyak sekali ngirim tiket truk. Pak Dayat, tahan dulu. Kalau nak diberi ke kedai Pak Itam juga kami Boleh. punya ruang. Ya, artinya kan kita Ya, perlu mungkin ruang-ruang. dalam konteks itu. Iya. Jadi memang Pak Dayat kan suka punya banyak gagasan Iya, visioner. iya. Kalau ruang di podcast Pak Itam, mungkin nanti perlu dipikirkan ada radio lama. Boleh. Oh, Iya untuk kan? ditaruh Iya kan? gitu ya. Jadi sebagai ini juga menjadi autokritik kita bersama ya, karena kami sayang dengan kedai Pak Itam. Juga podcast Pak Itam. Iya, iya. Visual background Iya. ke depan memang perlu dipikirkan dulu. Oh, oke, oke. Ya, ya. Karena bukan kita nak mengejar eksklusivitas, Iya. tetapi visual itu seperti yang kami sampaikan kemarin itu menjadi penting hari ini. Anak TK bahkan belum sekolah hari ini sudah dididik dengan visualisasi. Iya. Jadi kemenarikan dan ketidakmenarikan itu berangkat dari kesan pertama secara visualisasi. Nah makanya mungkin ketika kedai Pak Itam di sana, ketika ada podcast kemudian, kalau belakangnya ada periodisasi tentang media, ada radio lama, Iyalah. background, apa digantung, wah itu Memesan itu sih. insya Allah pada Insya Allah. Aku maka waktu Siap, itu siap. pas ngeliat galeri Laskar Pelangi lama kosong Ya. gitu ya. Itulah. Jadi ada dan terpikir berkaitan dengan visual. kebetulan barang tuh kita ada kan. Ya. Apa salahnya sih? Kita Sumbang. sumbang di situ Ya. kan. Ya. Insya Allah disumbang. Insya Allah. Jadi inti percakapan not terakhir ya. Nah, Ini udah masuk terakhir ya. kita saling dukung. Ya. Udah saling dukung. Di sini kita pernah karena nggak bisa kita bergerak sendiri-sendiri. Betul. Tetap harus ada Jangan sinkronisasi. nggak dua. Nah, Ini iya. gue nih, Bang Iqbal. Jangan sampai kami dipuja-puja, waduh, ya Oh, iya. akhirnya menciptakan ketidakkonsisten Iya. suatu saat. Karena apa? Kalau bukan karena banyaknya Iya. narasumber atau kawan-kawan yang betul-betul mensupport, kami juga nggak akan mungkin bisa konsisten ini, Iya. gitu loh. Terutama Bang Iya. Iqbal juga memang udah dari awal ya menjadi narasumber kita Iya, yang betul. kemudian melakukan penguatan-penguatan Iya. bahwa kita perlu berbicara ini terus-menerus gitu. Iya. Iya. Ya bukan tidak secara sengaja atau Iya. tidak sengaja Bang Dayat kita ketemu ya Bang Arif Iya. ya. Kemudian ketemu lagi dengan Iya. dengan kawan-kawan. Ada yang satu di pernyataan di podcast Pak Itam tuh yang selalu aku pikirkan ya. Waktu Pak Ishak Merobi bilang yang menjual banyak, Oke. pembeli kurang. Ya. Nah itu juga perlu dipikirkan pemerintah daerah. Iya. Mereka bergerak dengan ini, ya itulah alhamdulillah mereka kemarin kan udah datangkan yang dari Singapura. Iya. Masalahnya langkah ke depan dari Malaysia, dari Singapura. Yang penting kita di Belitung ini udah siap. Nah, Ya itu. siap segala hal siap Iya, gitu iya. kan. Nah budaya mereka ya alhamdulillah saya lihat mereka segala rupa budaya seni mereka garap di sinilah. Ya tinggal bagaimana event-event mereka ini dipanggil oleh pengusaha-pengusaha hotel atau restoran rumah makan ya mereka siap. Masalah biaya pembayaran itu ya itu intern lah. Itu urusan mereka. Karena nggak mungkin juga kan terus seperti saya bilang tadi nggak mungkin seniman tuh hanya butuh tepuk tangan. Iya. Tetap harus ada nilai kan. Iya. Nah itu. Jadi itulah Bang Kak Santi Iya, ya. iya, iya. Seperti Istanti ya. Kan istiqomah udah ketemu. Istiqomah. Alhamdulillah ya mungkin guys yang di live
contoh. Iya. Mudah-mudahan yang mendengar ini juga termasuk anak-anak muda yang Amin, amin, yang amin. yang kita jangan sampai budaya kita hilang, Tergerus, ya, tergerus ya. oleh zaman. Tergerus oleh zaman. Kita sudah dicontohkan oleh Bang Dayat ini Iya. memelihara semua peninggalan-peninggalan Iya. orang tua kita berupa kebendaan, ya, Iya. yang jangan dilepas dari Pulau Belitung, karena identitas kita di Pulau Belitung itu ketika kami kemudian kemarin banyak perdebatan Melayu Belitung tuh dari mana sih, gitu kan? Banyak perdebatan di situ, Itu kan ya. kan lah sama Dorong. Iya. Itu buat sesi khusus. Bukan, iya. Padahal kalau nak dirunut lagi sebetulnya siapa orang Belitung yang pertama menduduki Pulau Belitung, gitu ya? Itu akan jadi tema yang menarik, Iya. yang menarik. Tapi yang paling penting, apapun moyang kita dulu itu yang kita pelihara adalah budaya. Budaya itu bersumbernya dari, kalau kata Kak Rene tadi, memanusiakan manusia. Seperti itu yang kita junjung tinggi. Kedai Pak Itam sebenarnya hanya sebagai pemantik. Iya. Agar kampung kita menjadi semakin asik. Iya. Mau dirubah quote itu terserah lah, pokoknya. Nah, itu udah Di kuat. sini udah kuat, ya. Udah kuat. Kuat, karena alhamdulillah memang memantik ya semua pikiran-pikiran orang-orang Belitung, termasuk Bang Dayat yang sudah dari luar pun tertarik gitu ya, ingin mencoba hadir di ruang podcast kami. Dan aku terakhir itu masanya begini, ya kalau perlu di Nek Raha juga tercipta sebuah podcast yang baru, yang juga mensupport, kami juga mensupport ada podcast lainnya gitu lah, untuk kita saling mendukung. Kami mungkin tidak, ya mohon maaf kalau ketika ditanya umur, ya usia kami berdua juga sudah termasuk yang melewati batas ini, tapi tadi karena kita mudah-mudahan kita berkawan dengan para seniman gitu ya, kita juga harus punya sikap. Iya. Ya, umur itu jangan dilihat. Kami yakin karena timnya Fokus Pak Itam punya nama lama dunia yang baik, sehingga narasi tentang sakit dan kematian itu malu mendekat. Gitu ya. Kan cara berpikir sendiri. Betul. Jadi sakit saja malu dengan dekat Kak Tanti dengan tim, karena yang kawan-kawan perjuangkan jauh lebih penting daripada sakit. Iya. Jadi hasanah budaya Indonesia Belitung itulah alhamdulillah ya. By the way, di samping budaya kebendaan, budaya seni dan segala rupa, kuliner pun boleh disorot. Kuliner Belitung udah nggak salah, dan ini dikembangkan oleh sahabat kita sendiri, Belkit. Iya. Bang Andi. Jadi Jadi kita minum dulu. karena sudah disuruh perlihat. Ya. Sudah mau Kita tutup. cukup akhiri. Karena sekarang sesinya Tapi silakan minum dulu. Kurang teh, Ya. soalnya nggak dari nomor. Mangga teh ngejaman. Minjama mangga teh. Kan kita tidak suka makan depan majelis. Ah. Kita akhiri. Kita akhiri podcast malam hari ini. Kedai Pak Itam menyala sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin Oke. Oke, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri dapat minum dari orang